Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang hamba, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka beribadah kepadanya, karena inilah hakikat tujuan penciptaan manusia sesungguhnya, yaitu ibadah. Ibadah adalah setiap ucapan atau perbuatan yang Allah suka dan ridho dari kita, baik berupa ibadah yang nampak maupun ibadah yang tersembunyi. Ibadah lahir adalah ibadah yang tampak oleh kasat mata manusia, seperti halnya sholat, infak, haji, tilawah, atau yang lain sebagainya. Adapun ibadah batin adalah ibadah yang tersembunyi di dalam dada, seperti tawakal, seperti sabar, seperti berharap, seperti rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain melaksanakan kewajiban kita berupa ibadah, tugas kita yang lain adalah menghindarkan diri dari dosa-dosa, baik yang lahir maupun batin. Dosa-dosa yang lahir adalah segala perbuatan dan perkataan yang tidak sesuai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mendatangkan murka dan azabnya. Sementara dosa-dosa batin atau dosa yang tersembunyi adalah segala amalan hati manusia yang tidak disukai oleh Allah dan akan menyebabkan pelakunya terjerumus kepada perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah dosa-dosa batin atau dosa tersembunyi. Yang pertama, riya dan sum'ah. Riya adalah amalan-amalan yang dilihat secara lahiriahnya dikerjakan karena Allah, namun di dalam batinnya dikerjakan karena selain Allah. Di antaranya contohnya seperti sholat dan sodakoh. Adapun sum'ah adalah ucapan-ucapan yang didengar secara lahiriahnya dikerjakan karena Allah, namun tujuannya adalah untuk selain Allah. Nabi SAW mengatakan, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Kuat bukan saja secara fisik, tapi juga kuat secara akal, kepribadian, secara jiwa. Maka orang-orang yang kuat adalah mereka yang tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah goyah ketika ada serangan atau ancaman. Seperti halnya fisik, orang-orang yang kuat jiwanya tidak akan terpengaruh ketika dipuji maupun ketika dicaci. Maka kita perlu banyak melakukan amalan-amalan yang bisa membuat akal, bisa membuat jiwa dan kepribadian kita senantiasa kuat. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah qiyamul lail. Ketika manusia sedang tertidur dan tidak melihat ibadah kita, qiyamul lail adalah sebaik-baiknya ibadah setelah sholat fardu, karena di sini tidak ada potensi kita untuk riya dan sum'ah. Yang kedua yaitu al-kibru atau sombong. Sombong merupakan kembaran dari hasad atau iri hati. Ini adalah penyakit tertua dan merupakan penyakit iblis. Lantaran penyakit ini, iblis pun akhirnya terusir dari surganya Allah. Kita perlu berwaspada agar jangan sampai terjangkit penyakit sombong ini. Karena di samping membinasakan kehidupan, sombong akan mencegah seseorang masuk surga. Bahkan mencium bau surga pun diharamkan bagi orang yang berlaku sombong. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan.
Hadis riwayat Muslim. Ketika orang-orang melakukan dosa karena hilaf, berpotensi mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang berdosa lantaran sombong, maka akan sulit untuk kembali kepada kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan hakikat kesombongan dalam hadis. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, hasad atau iri hati. Tidak ada yang lebih dolim dibandingkan orang yang iri. Karena orang yang iri itu tidak hanya dolim kepada diri orang lain, tapi juga pada dirinya sendiri. Iri yang dimaksud di sini adalah dalam hal yang bersifat duniawi. Namun iri dalam hal ibadah dan amal soleh seseorang, sehingga membuat ia terpacu untuk juga mengamalkannya, justru hal itu adalah terpuji. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan yang kedua orang yang Allah beri karunia ilmu, Al-Quran dan As-Sunnah, ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jika kita cermati generasi-generasi salafus soleh iri dengan ibadah dan amal-amal soleh orang lain, sehingga mereka berupaya untuk menyainginya, berbeda dengan kebanyakan orang pada saat ini. Saling iri dan dengki hanya karena harta, jabatan, dan hal-hal yang bersifat duniawi. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika penyakit iri tersebut ternyata sudah menghampiri kita? Maka cara yang ampuh untuk mengobatinya agar tidak membinasakan kita, gantilah rasa iri tersebut dengan cara mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang telah membuat kita iri. Karena di antara doa mustajab itu mendoakan saudara tanpa mereka ketahui, maka malaikat akan mengaminkan dan mendoakan hal sama untuk kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini adalah malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, amin, engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, suudon atau buruk sangka. Berburuk sangka adalah sifat yang dilarang secara tegas oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga orang-orang mukmin senantiasa mewaspadai diri mereka agar tidak terjerumus kepada sifat suudon. Mereka senantiasa berhati-hati karena penyakit ini berpotensi besar menimbulkan dosa. Maka para generasi salafus soleh senantiasa mencari 40 alasan yang membenarkan perbuatan saudaranya. Hal ini bukan dalam rangka membiarkan saudaranya terjerumus ke dalam dosa, namun demi kehati-hatian dan menjaga diri mereka dari berburuk sangka kepada orang lain. Mestinya orang beriman senantiasa berpikir positif terhadap saudaranya. Tidak boleh suudon, senantiasa mencari banyak alasan untuk membenarkan kesalahan orang lain, kecuali jika memang terbukti itu adalah kesalahan dan dia memiliki wewenang untuk meluruskannya. Seorang mukmin harus membuang segala dugaan-dugaan, karena kebanyakan dari dugaan itu adalah dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kelima yaitu gil atau dengki. Dengki adalah penyakit hati
yang derajatnya berada di bawah iri. Penyakit ini akan mendorong pengidapnya berupaya menghilangkan nikmat yang diperoleh orang lain, sehingga kita diperintahkan untuk tidak membiarkan penyakit ini menggerogoti hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Rob kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 10. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara cara yang ampuh untuk membuang penyakit dengki adalah dengan senantiasa memikirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita nikmat yang sangat banyak, dan belum tentu itu juga diberikan kepada orang lain. Dan jika kita diberikan ujian, dan belum tentu ujian yang kita alami lebih berat daripada ujian yang diberikan kepada orang lain. Yang keenam yaitu ujub, mengagumi diri sendiri. Ujub diartikan sebagai perilaku atau sifat mengagumi diri sendiri dan senantiasa membanggakan dirinya sendiri. Sifat ujub adalah salah satu sifat tercela atau sifat yang harus dihindari oleh umat muslim, karena sifat ini bisa membuat seseorang menjadi sombong maupun ria. Maka banyak orang yang baru sedikit beramal sudah percaya diri menjadi penghuni surga lantaran penyakit ujub ini. Sifat ujub ini sangat berbahaya dan membinasakan. Jika pelaku dosa dan suatu saat dia menyadari dosanya dan segera bertaubat, maka itu lebih baik daripada orang yang banyak amalan tapi dia ujub. Sehingga para sahabat dan generasi salafus soleh senantiasa menjaga diri mereka agar tidak terjerumus kepada sifat ujub. Di antara cara mereka melakukannya untuk menjaga diri dari sifat ujub adalah dengan menggabungkan antara kualitas amalan dengan ketakutan. Jika amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada peluang hati untuk merasa lebih baik. Yang ketujuh yaitu sifat kikir. Kikir merupakan sifat tercela yang seringkali menggerogoti hati manusia, sehingga mereka merasa berat dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Setan akan senantiasa memompakan rasa ketakutan dan was-was ke dalam hati setiap manusia, sehingga mereka enggan untuk memberi karena takut miskin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setan menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 268. Maka ketika rasa kikir atau enggan memberi muncul dalam hati kita, mari ingat dua hal yang Allah janjikan, dan itu adalah kepastian, ampunan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.